Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Nita. Oke teman-teman, jadi aku tag video ini adalah di hari pertama kita melakukan puasa Ramadan, dan video ini mungkin aku akan upload di hari keempat atau kelima kita puasa Ramadan. Dan aku mau menyatakan buat kalian selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga hal baik yang kita lakukan di bulan ini bisa berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya. Oke teman-teman, jadi di video ini video berapa ya? 3 deh kayaknya. Nah, jadi di video yang ini aku akan membahas tentang sastra angkatan 60 dan angkatan 70. Oke teman-teman, jadi yang pertama kali kita bahas adalah sastra masa di tahun 60-an. Nah, jadi di periode ini itu bisa terbilang banyak sekali pergolakan yang terjadi antara Lekra dan Manikebu. Buat kalian yang nggak tahu Lekra dan Manikebu, Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat, sedangkan Manikebu adalah manifest kebudayaan. Berbeda bukan? Nah, jadi di tahun ini tuh terjadi banyak pergolakan antara sastrawan Lekra dan sastrawan Manikebu, di mana sastrawan Lekra itu mengusung tentang realisme sosial, sedangkan sastrawan Manikebu mengusung tentang humanisme universal. Akibat adanya ideologi yang tajam yang mengikat pada nasionalisme, agama, dan komunisme yang terjadi pada masa Pak Soekarno itu merasuk pada diri sastrawan, yang dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap sastra atau terhadap karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada masa itu. Oke teman-teman, selanjutnya ada manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan bermula atau dimulai dengan perubahan pemerintahan di Indonesia, mulai dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin pada tahun 60-an tersebut. Nah, pada tahun ini itu nyatanya tidak membawa pengaruh kondisi politik yang lebih baik. Manpol atau manifest politik yang dikeluarkan oleh pemerintah itu semakin memperkuat pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia dan beberapa lembaga di bawahnya seperti Lekra. Nah, pada tahun ini tuh Lekra itu semakin agresif. Dia tidak hanya menyerang, dia mulai agresif menyerang lawan-lawan politiknya. Bukan hanya pada media massa, mereka juga menyerang pada masa kampanye, yang dimana mereka rela menghabisi pengarang-pengarang yang memiliki pandangan berbeda dari mereka, seperti itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi adalah mereka menghabisi pengarang-pengarang yang berbeda pandangan dengan mereka. Mereka juga menghabisi penerbit-penerbit independen yang mereka anggap sangat-sangat berseberangan dengan hal yang mereka ketahui atau yang mereka anut. Nah, dari serangan itu mengakibatkan banyaknya pengarang-pengarang yang menyatukan diri untuk bisa selamat dari serangan tersebut. Ada pula yang memang dia itu bergabung dengan organisasi-organisasi lainnya. Baik teman-teman, dari konflik yang sudah saya jelaskan, mungkin kita berpikir bahwa konflik itu akan berjalan cepat. Namun ternyata konflik ini itu masih berjalan hingga
Lekra dibubarkan, teman-teman. Jadi dari sini tuh penting yang namanya kita saling menghargai dan kita harus bisa menerima segala keberagaman yang ada di antara kita semua. Oke teman-teman, dari konflik yang aku jelasin di awal tadi, mungkin mungkin kalau tanpa kalian ketahui, ternyata konflik ini berlangsung hingga akhirnya Lekra ini dibubarkan. Jadi konfliknya ini masih berlangsung sampai Lekra itu dibubarkan, gitu teman-teman. Nah, kenapa Lekra dibubarkan? Ini terjadi karena larangan ajaran komunisme oleh Pak Soeharto. Konflik ini terbukti dari polemik yang terjadi tuh di Ramzan Magsaysay Award yang diterima oleh Pramodya Ananta Toer pada tahun 1995. Nah, polemik ini bermula pada penolakan 26 sastrawan dan budayawan yang dimana yang dipimpin oleh Taufik Ismail. Nah, dari hal ini tuh menyebabkan perbandingan antara Lekra dan Manikebu. Nah, jadi dari konflik ini tuh kita bisa ambil kesimpulan, harusnya kita bisa menerima segala perbedaan yang ada dan keberagaman yang ada di antara kita semua. Baik teman-teman, kita lanjut ke sastra tahun 70-an. Jadi pada tahun ini muncullah beberapa bentuk yang unik. Nah, pada masa ini dikenal dengan pematangan sastra. Nah, pematangan kesusastraan. Nah, jadi di sini tuh sudah mulai sastra itu bisa menjadi hal yang paten lah, bisa dibilang dia sudah di tahap yang sudah bisa dibilang karya sastra yang baik. Nah teman-teman, pada tahun ini itu muncul beberapa sastrawan dengan berbagai inovasi dan kebebasan dan konvensi. Menurut Sapardi Djoko Damono dan Ali Prosidi, kebebasan pengarang dalam berekspresi dan melakukan eksperimen itu adalah khas dari sastra Indonesia. Dan pada tahun ini pula muncul puisi beling atau biasa kita bilang dengan puisi lagu atau puisi pop yang menjadi fenomena yang menarik pada tahun ini. Oke teman-teman, jadi aku tadi sudah menjelaskan tentang sastra di tahun 60-an dan tahun 70-an bukan? Nah, dari semua penjelasan aku belum ada menyebutkan apa sih karakteristik dari masing-masing tahun tersebut. Jadi teman-teman, yang pertama di tahun 1960 atau kita bilang dengan tahun 60-an itu memiliki karakteristik yang bernama manifest kebudayaan dan juga lekra. Tahu kan artinya? Benar teman-teman. Jadi yang kita lihat, yang aku kasih tahu di awal, lekra adalah lembaga kebudayaan rakyat. Nah selanjutnya itu ada karakteristik sastra pada masa tahun 1970-an. Nah, di sini itu dia ada perubahan terhadap dia itu bisa dibilang perubahan dalam puisi, terus ada eksperimentasi dalam prosa, terus ada juga nih munculnya sastra populer. Nah, untuk semua penjelasannya ini kalian bisa cari tahu sendiri deh. Yang jelas, sastra populer ada di penjelasan berikutnya. Oh iya teman-teman, saya lupa menyampaikan soal perkembangan sastra pada masa 60-an dan 70-an juga ada nih teman-teman. Jadi pada masa 60-an itu dia perkembangannya membahas politik. Membahas politik kan pada masa Pak Soekarno itu kan mereka membahas tentang politik yang dimana itu ada perjuangan para politis, terus ada yang namanya mereka membicarakan tentang nasionalisme, komunisme. Nah itu semua dibahas di tahun 60-an, berbeda dengan tahun 70-an yang dimana mereka membahas tentang next ya. Oke teman-teman, nah di tahun 70-an itu perkembangannya itu mereka
para sastrawan sudah mulai mencoba bereksperimen dan mereka mencoba nih batas-batas di mana sastra ini bisa berkembang. Mereka sudah mulai membuat prosa yang lebih panjang, cerpen yang lebih panjang, hingga menghasilkan hal-hal karya lainnya. Berbeda dengan tahun 60-an, di mana tahun 60-an kan seperti yang aku bilang tadi, mereka masih terikat dengan politik. Nah, karena politik itu menghasilkan konflik, dan akhirnya perkembangan pada masa itu sedikit lebih lambat ketimbang dengan perubahan atau enggak kondisi sastra pada masa 70-an yang melaju dengan pesat. Aku rasa penjelasan aku sudah cukup sampai di sini. Semoga kita semua dapat belajar dengan baik, dan video ini aku buat bukan untuk mengajarkan siapapun, tapi aku berusaha untuk mengajak kalian. Silahkan untuk berkomentar ataupun untuk memberikan hal-hal kritik. Karena menjadi manusia dilarang anti kritik, karena semua manusia tahu cara menyampaikan kritiknya dengan baik. Tolong sampaikan kritik dan saran kamu dengan baik, agar yang kamu kritik dan kamu pesan untuk dia lebih baik dapat menerimanya dan dapat mengevaluasinya. Sekian dari aku Nita Bidadelia, selaku mahasiswa PBSI 2024. Dadah.